Hai semua orang pastinya sudah mengetahui tentang internet, di mana di era digital saat ini, internet sangat erat kaitannya di dalam segala kegiatan sehari-hari. Sekitar 99% lalu lintas data internet ditransmisikan melalui submarine communication cable atau kabel komunikasi bawah laut. Kabel komunikasi bawah laut untuk internet ini merupakan kabel khusus yang terbuat dari kabel fiber optik yang melintas di beberapa negara. Dan berikut ini adalah proses pemasangan kabel fiber optik di bawah laut. Pada 29 Juli 1858, dua kapal perang bertenaga uap bertemu di tengah Samudra Atlantik. Kapal tersebut menghubungkan dua ujung kabel sepanjang 4.000 km yang menghubungkan benua Eropa dan Amerika Utara melalui telegraf. 2 minggu kemudian, Ratu Victoria dari Inggris mengirim pesan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat yang bernama James Buchanan melalui kabel perdana mereka. Dan pesan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 17 jam untuk disampaikan. Namun sayangnya kabel tersebut beroperasi kurang dari sebulan karena berbagai kegagalan teknis. Tetapi semenjak itu, revolusi komunikasi global telah dimulai. Untuk saat ini, di segala penjuru dunia, terdapat sekitar 493 kabel komunikasi bawah laut, baik yang aktif maupun dalam tahap pembangunan. Dan pemilik kabel bawah laut ini adalah perusahaan telekomunikasi, sedangkan untuk yang terbesar dimiliki oleh Google, lalu disusul oleh Facebook, Amazon, dan Microsoft. Panjang kabel komunikasi bawah laut ini berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang panjangnya hanya 300 km, ada juga yang panjangnya 6.600 km yaitu kabel Marea yang menghubungkan pantai Virginia di Amerika Serikat dengan Spanyol. Kabel Marea ini merupakan kabel bawah laut yang dimiliki oleh beberapa perusahaan patungan seperti Facebook, Microsoft, dan Telxius. Kabel Marea ini merupakan kabel komunikasi bawah laut yang tercanggih dan memiliki kecepatan transmisi hingga 160 terabyte per detiknya. Berat kabel Marea ini diperkirakan mencapai 4.650 ton, yang terdiri dari kabel fiber optik, dan untuk meletakkan kabel ini di bawah laut, dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Berbeda dari kabel lain yang membawa listrik, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik lainnya. Dan bahan utama dari kabel ini adalah serat kaca dan plastik yang berukuran sangat kecil. Dalam membuat kabel fiber optik, dibutuhkan material kaca khusus dengan indeks bias yang sangat tinggi, di mana material ini akan dilebur menjadi satu, sehingga menjadi bahan dasar yang berupa kaca. Setelah proses pembuatan bahan dasar kaca ini selesai, kaca yang dihasilkan ini kemudian dimasukkan ke sebuah alat yang disebut dengan fiber drawing tower, untuk dipanaskan hingga mencapai 1900 sampai 2200 derajat Celcius, hingga akhirnya kaca tersebut meleleh. Butuh waktu hingga beberapa jam untuk melakukan proses ini, dan semuanya dilakukan secara otomatis dengan menggunakan alat berteknologi canggih. Lelehan kaca tersebut kemudian jatuh melewati laser mikrometer hingga akhirnya membentuk serabut atau serat kaca yang memiliki ukuran seperti rambut manusia. Serat kaca tersebut kemudian akan dilakukan pengujian untuk mengetahui kapasitas transmisi yang terkandung di dalam serat kaca tersebut. Selanjutnya, serat kaca dimasukkan ke mesin stranding untuk dibuat menjadi strand kabel serat optik. Dan di dalam satu strand ini terdiri dari 12 serat kaca. Setelah itu, strand kabel serat optik tersebut kemudian dilapisi dengan tembaga. Dan tembaga ini berfungsi untuk melindungi kabel serat optik di dalamnya. Setelah jadi, kabel serat optik ini akan dapat bertahan hingga 25 tahun lamanya. Namun biasanya sebelum 25 tahun, akan dilakukan pemasangan kabel yang baru lagi dengan teknologi yang lebih canggih lagi nantinya. Untuk proses pemasangan kabel fiber optik di bawah laut, kabel yang selesai dibuat di pabrik itu akan dimasukkan ke dalam sebuah drum yang besar, di mana di dalam drum tersebut, kabel fiber optik akan digulung seperti kumparan. Sebelum dipasang ke laut, akan dites terlebih dulu untuk melihat daya tahannya dan berbagai macam pengujian lainnya. Dan selain kabel fiber optik,
Beberapa repeater yang berbentuk seperti torpedo ini juga dipersiapkan dan dilakukan pengujian untuk melihat apakah repeater ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Repeater ini memiliki fungsi untuk menguatkan jangkauan sinyal pada kabel fiber optik. Dan biasanya setiap 100 km kabel yang dipasang di bawah laut, maka akan diberi sebuah repeater. Selanjutnya dalam proses pemasangan kabel di bawah laut, kabel yang berada di dekat pantai menuju daratan akan diberi perlindungan khusus agar terhindar dari kerusakan. Setelah itu kemudian diberi pelampung yang bertujuan agar kabel dapat mengapung terlebih dahulu sambil kapal pemasang kabel fiber optik ini bergerak menuju ke tengah laut. Setelah kabel sudah pada lokasinya, maka seorang penyelam kemudian akan turun untuk memotong pelampung agar kabel ini dapat turun ke bawah laut. Untuk selanjutnya, mesin kabel plug yang berbentuk seperti bajak sawah ini akan diturunkan dari kapal untuk proses penguburan kabel fiber optik. Dan cara kerja dari mesin plug ini yakni dengan menggali parit, lalu mengubur kabel hingga kedalaman lebih dari 2 meter, dan proses penguburan ini dimulai dari daratan pantai terlebih dahulu, kemudian menuju ke tengah laut. Selain mesin kabel plug, di atas kapal juga terdapat mesin trenching ROV. Mesin trenching ini juga memiliki fungsi yang sama seperti mesin kabel plug, namun mesin trenching ROV ini difungsikan untuk mengubur kabel hingga kedalaman 3000 meter di bawah laut. Dan kedua mesin tersebut dikendalikan dengan remote control oleh seorang operator di atas kapal. Pemasangan kabel fiber optik ini akan berakhir di tempat yang bernama Cable Landing Station, yaitu sebuah tempat di mana kabel internet bawah laut akan masuk ke daratan untuk kemudian didistribusikan ke network access provider maupun ke internet service provider. Dan pemasangan kabel fiber optik ini membutuhkan biaya yang sangat besar yang jumlahnya mencapai ratusan juta US dollar.